minggu lalu itu saya kedatangan tamu di Pastori. Ya, beberapa saudara-saudara di sini itu mengenal dia dulu pernah berpelayanan di sini selama 2 minggu. Ya, namanya itu Tulas. Ya, dia sekarang calon pendeta di GKI Sunda Kelapa di Jakarta, dekat Kota Tua. Ya, kalau saudara-saudara nanti ada kesempatan untuk ke Jakarta terus nginepnya di sekitar Kota Tua, ketemu hari Minggu, cobalah ibadah di GKI Sunda Kelapa. Kurang lebih sama dengan kita, ya, besar ruangannya, jumlah anggotanya, kehadiran ibadahnya itu sama. Cuma bedanya dia di Jakarta. Nah, saudara-saudara, saya mengenal saudara Tulas itu, Bapak Penatua Tulas itu dari awal masuk kuliah. Jadi memang ada kesan kalau waktu kuliah teologi itu kami ya namanya manusia ya, otomatis itu akan mengelompok dan pada saat itu mengelompoknya berdasarkan sinode asal. Karena kami sama-sama dari GKI, akhirnya bisa jadi dekat. Nah, saudara-saudara, suatu waktu gitu ya, baru beberapa minggu kami di asrama teologi itu, kami berpelayanan. Jadi saya itu memang secara khusus berpelayanan di GKI Adi Sucipto di Yogyakarta, ya, itu dekat Bandara Adi Sucipto lama, bandara yang dulu. Kenapa? Karena memang di sana waktu itu ketika saya datang masih Bajem, ya, Bajemnya Adi Sucipto, Bajemnya Gejayan, ya, Adi Sucipto. Jadi saya bantu di sana sekolah minggu, ibadah minggu dan seterusnya. Bersama dengan beberapa teman, salah satunya adalah Tulas, ya. Nah, saudara-saudara, suatu waktu kami bersama melayani sekolah minggu. Jadi ibadah sekolah minggu di sana itu jam 9 pagi. Ya, itu prime time. Sekolah minggu, ibadah umum, remaja semua jam 9. Nah, jam 9 pagi kami berangkat dari asrama menuju ke gereja GKI Sucipto. Jaraknya cukup jauh. 15 sampai 20 menit gitu ya. Dengan kondisi lancar, tidak ada macet. Kami bareng-bareng, saya lupa 10 orang kalau nggak salah, berarti 5 motor, ya berdua, berpelayanan di sana. Nah, sekolah minggu paling kan ya mentok-mentok sampai jam 11 atau kalau ada makan sampai jam 12 gitu ya. Nah, sampai selesai ternyata salah satu teman yang dia membonceng Tulas, jadi Tulas itu ikut dibonceng sama teman saya yang lain, harus berpelayanan di gereja lain pada jam yang kemudian. Jadi kayak jam 12 tuh dia harus pelayanan di salah satu GKI yang lain karena dia punya ibadah jam 1. Alhasil Tulas pada saat itu tidak punya tebengan untuk pulang ke asrama, ya, karena yang nyetir atau yang motor yang dia ikuti itu tidak pulang ke asrama, harus ke gereja lain lagi. Nah, pada saat itu kami sudah menawarkan. Opsinya ini ada banyak, ya. Pertama, pada saat itu tuh belum ngetren ini loh, ojek online tuh belum, ya, belum ada masuk di Jogja tuh belum. Kami menawarkan, udahlah tunggu aja di sini, ya, nanti kita pulang dulu ke asrama, terus kita jemput lagi di gereja, jadi 2 kali bolak-balik gitu ya. Nah, tapi Mas Tulas ini dengan PD-nya, dia memilih untuk naik Trans Jogja. Jadi di Jogja itu ada transportasi umum namanya Trans Jogja. Tapi buat saudara-saudara yang tidak tahu, entah kenapa, apalagi karena saya terbiasa di Jakarta, jalur atau rute dari Trans Jogja itu menurut saya nggak jelas. Ya, dari satu titik ke titik lain itu susahnya minta ampun. Harus transit di sini, harus pindah di sana, apa segala macam gitu ya. Nah, karena dia nekat karena dia memilih untuk naik Trans Jogja, ya kami pikir ya udahlah, udah gede kan gitu ya, naik Trans Jogja lah sana. Dah, akhirnya kami pulang saudara-saudara, jam 11-an deh kalau nggak salah, kami sampai di asrama. Kemudian waktu berlalu, ya 1 jam, 2 jam, wah kok ini nggak nyampe gitu kan, kami pikir, ya. Lalu kami pun bertanya-tanya juga, kok ini orang harusnya kan kalau dari sana ke sini kalau naik Trans Jogja paling ya 1 jam, 1,5 jam gitu udah nyampe. Tapi ini nggak nyampe-nyampe. Ya.
Dan susahnya pada saat itu saudara-saudara, HP sudah Android ya. Tapi Tulas ini memang nih manusia unik ya. Tulas ini pada saat itu menggunakan HP, saya sebut merek nggak apa-apa lah ya, BlackBerry Z10. Tahu nggak BlackBerry Z10? Jadi dia BlackBerry masih ada keypadnya, QWERTY yang lengkap gitu ya, layarnya tuh masih yang kotak. Sedangkan kami pada saat itu udah pakai HP ini semua, layar sentuh semua ya. Dan uniknya lagi ya, saudara Tulas itu ternyata tidak punya kuota. Iya. Kami telepon tidak bisa dong. Kami hubungi nomornya pun juga nggak masuk, nggak tahu kenapa. Nah akhirnya saya dan satu teman saya yang lain itu inisiatif. Oke lah, kita jemput deh, barangkali dia salah nangkep. Mungkin dia pikir masih opsi yang pertama tadi, yang bolak-balik itu. Ya. Akhirnya saya dan teman saya berangkat lagi ke Adus Cipto itu, 20 menit itu perjalanan ya. Sampai di sana, saya masuk ke dalam gedung gereja siang-siang tuh jam 2 gitu ya. Kan nggak ada apa-apa, jadi kosong. Masuk cari ke ruang ini, ruang itu, nggak ada, di depan nggak ada. Akhirnya saya pulang lagi ke asrama, nanya, udah datang belum di Tulas? Belum. Aduh, akhirnya saya dan teman saya ini satu lagi, kami balik lagi ke sana ya. Jadi udah kira-kira jam 3 tuh, kami nyampe lagi di sana, nyari di halte, nggak ada. Kami menyisir, tahu menyisir ya, jadi pelan-pelan gitu, diikutin, mana ini anak gitu ya. Wah, sampai akhirnya balik lagi ke asrama, masih belum ketemu. Kira-kira jam 4. Kami tuh khawatir betul, saya tuh kepikiran banget gitu. Ini anak baru beberapa minggu ada di Jogja gitu loh. Ya meskipun kalau diculik sih kayaknya lebih repot ya penculiknya ya. Cuman maksudnya tetap aja kan, barangkali amit-amit pada saat itu mungkin kecelakaan atau gimana, ada di rumah sakit atau gimana kan nggak tahu ya. Ketika dalam itu kekhawatiran itu, saya refleksnya itu cerita-cerita kepada teman-teman yang lain di asrama. Kan kami kamar gitu ya. Cerita-cerita itu semua pada heboh, semua mencari keberadaan saudara Tulas ini. Dan akhirnya tiba-tiba satu orang teman saya bilang, udahlah, kenapa sih kita harus khawatir? Ini kondisi jam 5 sore ya, tadi dari jam 11, udah 6 jam dia hilang. Teman saya ngomong, udahlah, nggak usah khawatir. Ya, dia itu juga udah gede, ya, bisa urus dirinya sendiri. Dan yang tidak saya sangka dia bilang bahwa udahlah, Tuhan itu pasti akan bersama dengan dia gitu. So, keren, mahasiswa teologi saya bilang. Nah akhirnya saudara-saudara, hampir sebelum maghrib lah, jadi matahari sudah terbenam, tiba-tiba dari pintu asrama muncullah satu sosok ya. Ya, masuk ke dalam pintu asrama dalam kondisi basah kuyup karena pada saat itu memang hujan deras. Kemudian saya langsung ketika dikasih tahu itu Tulas sudah datang di bawah, saya langsung lari ke bawah, saya bilang, wah Tulas datang juga akhirnya. Saya tanya, saya penasaran dong, kok lama banget? Itu udah kayak, kalau dari Bumi Ayu saya udah nyampe Jakarta itu kalau naik mobil 7 jam, 6 jam itu. Kenapa sih kok lama banget dari Adus Cipto ke Jogja? Iya, katanya. Sorry ya Jer, tadi ketiduran, dia bilang. Jadi dia melewatkan satu transit. Jadi harusnya dari Adus Cipto itu masuk dari GKI Adus Cipto itu dia masuk ke terminal Adus Cipto yang ada di Bandara Adus Cipto, harusnya ganti di situ. Kalau dia nggak ganti, larinya ke Malioboro, agak jauh gitu ya, setengah jam lebih lah. Sedangkan kalau ke asrama itu naik bis yang satunya tuh emang cuma ganti satu gitu, tapi dia ketiduran. Nah, saudara-saudara, kadang-kadang kan seperti itu ya. Kita itu lebih khawatir, kita itu lebih mengalami pergumulan-pergumulan itu ketika kita tidak tahu. Pada saat itu mungkin kalau Mas Tulas ini bisa dihubungi, at least bisa ditelepon atau bisa di WhatsApp, pada saat itu masih pakai Line kalau nggak salah, itu kita bisa sedikit tenang lah, ya. Kita bisa tahu, oh posisinya di sini. Apalagi zaman sekarang, saudara-saudara kalau khawatir dengan anak-anak saudara kan bisa minta dia kirim
live location gitu ya, itu lokasinya update terus. Tapi di tengah ketidaktahuan ya, kadang-kadang kita itu kehilangan kehilangan pengharapan ya. Kita bergumul, kita khawatir akan sesuatu yang tidak kita ketahui sebelumnya. Bahkan juga saya sudah berpikir negatif tadi kan. Bagaimana kalau ada orang jahat? Bagaimana kalau dia ada dalam kesulitan yang lain? Ya. Nah, di saat-saat seperti itu mungkin kan kita bertanya, tadi seperti yang teman saya katakan, Tuhan itu selalu beserta dengan dia. Tapi kalau dalam kondisi seperti itu kan pertanyaannya malah apa iya Tuhan itu benar-benar beserta dengan kita gitu ya. Kalau Tuhan betul-betul beserta dengan kita, kenapa kemudian kita mengalami penderitaan? Kenapa kita mengalami pergumulan? Atau ekstrimnya, kenapa kalau Tuhan memang ada di dunia ini beserta dengan kita, kenapa di dunia ini masih ada orang-orang jahat? Masih ada orang-orang yang memberikan kita kesulitan-kesulitan. Ya. Nah, saudara-saudara, pertanyaan-pertanyaan seperti itu bukan hanya ada di kita zaman sekarang, ya. Orang-orang di zaman Yesus pun sudah sering mempertanyakan hal-hal seperti itu. Makanya di sini Yesus menyampaikan satu perumpamaan ya, tentang gandum dan lalang. Ya. Saudara, kita lihat ya bagaimana Yesus menggambarkan ada seorang menaburkan benih gandum di tanah yang baik. Saudara ingat minggu lalu Injilnya adalah tentang seorang penabur menaburkan benih di tanah, ada 4 jenis. Yang terakhir itu adalah tanah yang baik. Nah, ini melanjutkan cerita itu, Yesus mengatakan nih gandumnya, benihnya ini masuk nih di tanah yang baik. Ya, ekspektasinya kan tumbuhlah dengan baik, ya, berbuah. Kemarin itu 30, 60, 100 itu ya. Nah, tapi di sini ditambahkan oleh Yesus ceritanya bahwa pada malam hari datanglah musuh dan menaburkan juga benih lalang di antara gandum itu. Dan setelah tumbuh, orang-orang di situ orang-orang di situ kaget Kok bisa ada lalang? Ya. Akhirnya mereka kan dengan pikiran singkatnya mau untuk dicabut lalangnya. Tetapi tuannya berkata bahwa lalangnya itu jangan dicabut karena mungkin gandumnya itu akan ikut tercabut. Jadi tuannya ini tidak mau mencabut sesuatu sebelum ia bisa bertumbuh. Ya, dia juga tidak memindahkan gandumnya ke tempat yang lain. Jadi gandum itu hidup di tempat yang sama dengan lalang. Nah, saudara, itulah gambaran kehidupan kita sebagai orang percaya. Mengikut Kristus itu bukan berarti kita dipindahkan dari dunia yang penuh pergumulan ke dunia yang penuh kesenangan. Ya. Saudara-saudara, anak-anak yang minggu depan akan menerima pengakuan percaya atau CD itu, ya, harus ingat bahwa justru ketika kita mengakui iman kita di hadapan Tuhan, penderitaan-penderitaan itu akan mengikuti di belakangnya. Kenapa? Karena kita tetap hidup di dunia yang sama. Masih ada ketidakadilan, masih ada penderitaan, masih ada dosa, masih ada orang-orang yang melukai hati kita. Ya, tapi Yesus mengatakan bahwa lalang itu ada bukan berarti dia kehilangan kendali. Karena Yesus mengetahui semua. Yesus itu melihat semuanya dan dia tetap memelihara gandumnya. Nah, ini juga yang dialami oleh Yakub yang bukan Yakob, ya. Yakub itu pada saat itu sedang apa? Melarikan diri dari Esau. Karena dia kehilangan rasa aman, makanya dia tidurlah di situ, ya, menggunakan batu sebagai bantalnya. Wah, itu keras sekali gitu ya, pakai batu. Jadi dari teks yang kita baca, kejadian tadi, kita bisa lihat bahwa hidupnya itu sedang tidak baik-baik saja. Tetapi di tengah kehidupan yang tidak baik-baik saja itu, Allah Tuhan itu berfirman, sesungguhnya aku menyertai engkau dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi. Nah, ini kita lihat ya,
bahwa Tuhan itu tidak menghapus masalahnya Yakub. Yakub itu disuruh, Yakub itu harus melanjutkan perjalanannya. Tetapi yang lebih jelas atau yang lebih mendasar adalah Tuhan memberikan penyertaannya kepada Yakub. Tadi juga di Mazmur 139 yang kita nyanyikan itu, bagaimana Tuhan itu menunjukkan ya, tuntunan yang Dia berikan. Tidak ada satu tempat pun yang berada di luar dari jangkauan Tuhan. Nah, mungkin hari ini kita sedang bergumul. Mungkin dalam keluarga kita sedang ada pergumulan. Mungkin ada yang cekcok antara suami istri, mungkin ada yang berbeda pendapat antara orang tua dan anak, mungkin ada yang kucing-kucingan, ya, mertua menantu, antar besan, gitu ya. Tapi pergumulan itu tidak akan pernah hilang. Ya, pergumulan kita, kesehatan kita, pelayanan kita di gereja, walaupun kita ibadah hari Minggu, tidak ada yang bisa menjanjikan bahwa pergumulan itu langsung hilang. Ya, jangan jatuh ke dalam samanisme namanya, atau ilmu goib, gitu ya. Kalau dukun itu kan, kalau kita ke dukun, kita berharap semua bisa berubah sekejap, gitu ya. Dikasih minum terus disemburkan, gitu, nah, berubah. Nah, ini enggak. Kita datang ke gereja, oke lah, kita berdoa, kita berharap minggu lalu ya. Tapi kan pergumulannya itu tetap ada. Ya. Tetapi dengan kita datang ke gereja, dengan kita berdoa, dengan kita berharap kepada Tuhan, firman Tuhan hari ini kita lihat bahwa ada satu kepastian, Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita. Nah, lalu balik ke pertanyaan tadi, kalau Tuhan tahu bahwa ada lalang, kalau Tuhan mampu, kalau Tuhan maha kuasa untuk menghilangkan lalang itu, menghilangkan kejahatan di dunia, kenapa Tuhan tidak melakukannya? Kenapa Ia membiarkan keduanya hidup berdampingan? Nah, saudara-saudara, inilah yang kita ketahui atau yang kita kenal dengan sebutan free will, atau dalam bahasa Indonesia tindakan bebas. Ya, Tuhan memang sudah menenun kita dari kandungan. Tuhan sudah menuliskan garis hidup kita, tetapi kita sebagai pribadi manusia itu juga punya tindakan-tindakan bebas. Maka Yesus mengatakan bahwa gandum itu adalah anak-anak kerajaan, sedangkan lalang itu adalah anak-anak jahat. Nah, saudara-saudara, Yesus itu mengingatkan bahwa sejarah dunia itu bergerak pada satu tujuan. Dari dulu sampai teks ini dituliskan, lalu sampai dengan sekarang, itu selalu seperti itu. Ada orang yang mungkin, ya kita bilang saja ya, orang baik dan juga orang jahat. Ya. Dan memang sampai sekarang gandum dan ilalang itu tumbuhnya selalu bersama-sama. Ya, orang baik dan orang jahat itu selalu ada dalam hidup kita. Tetapi bedanya, pada waktu panen nanti, Tuhan itu akan memisahkan keduanya. Ya, tidak akan digabungkan lagi. Ini menunjukkan dua hal. Pertama, bahwa Tuhan itu tidak pernah mengabaikan kejahatan, dan yang kedua, Tuhan itu adalah hakim yang adil. Nah, seringkali kan kita pengennya Tuhan itu bertindak secepat dengan keinginan kita. Kita ingin semua persoalan kita segera selesai, kita ingin semua ketidakadilan itu segera hilang. Tapi Tuhan bekerja menurut hikmat, menurut waktunya. Roma pasal 8 tadi membantu kita memahami hal ini. Ya. Saya pribadi cukup senang dengan Roma 8 ini. Kenapa? Karena di sini Paulus itu di ayat 20 menggunakan frase seluruh ciptaan. Seluruh ciptaan itu maksudnya bukan hanya manusia.
Bahkan di ayat 22 dikatakan segala ciptaan sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Karena kan memang betul, bukan hanya manusia yang sakit bersalin. Hewan-hewan, mamalia itu kan juga sakit bersalin. Dan semua ciptaan, semua yang ada di dunia pada saat ini mengalami dunia yang memang belum sempurna ini. Ya. Tetapi kita orang percaya hidup dalam pengharapan. Bukan karena dunianya sudah baik, bukan karena dunianya itu sempurna, tetapi karena kita yakin bahwa Allah sedang membawa seluruh ciptaan itu ke dalam pembaruan. Gitu ya, saudara-saudara. Di sini saya perlu tekankan bahwa Yesus tidak menggambarkan bahwa pisaunya atau pedangnya itu hitam putih ketika akhir zaman nanti. Ya, ini orang baik, ini orang jahat, dan seterusnya, tidak seperti itu. Tugas kita sudah jelas, kita cukup percaya kepada Yesus. Ya, barang siapa yang percaya kepadanya akan selamat. Dan kita mengucap syukur dengan melakukan hal-hal yang baik. Ya, jadi tadi kan soalnya di ayat 41 sampai 43 itu kan kesannya serem banget ya. Bahwa yang sesat, yang melakukan kejahatan itu akan dicampakkan ke dalam dapur api, di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Ya, itu bukan dalam rangka untuk menakut-nakuti, tapi Yesus mengatakan itu, bahwa itu adalah ganjaran untuk orang-orang yang tidak memilih untuk percaya kepadanya. Nah, tapi itu adalah tugasnya Allah, tugas Tuhan, bukan tugas kita manusia. Kita di gereja, kita dipanggil bukan untuk menebak-nebak siapa gandum, siapa lalang. Tugas kita di gereja itu adalah tetap hidup sebagai gandum yang baik. Kita tetap setia, kita tetap berbuah, kita tetap menjadi saksi Kristus, kita menyerahkan penghakiman kepada Tuhan. Ya, saudara-saudara, dunia itu masih jauh dari sempurna. Tapi kita harus ingat bahwa Tuhan itu tidak pernah meninggalkan ladangnya. Kadang-kadang sama seperti saya di awal, kalau dalam ketidaktahuan, kalau dalam kesulitan, ya, teman saya tidak pulang-pulang, tidak muncul-muncul, kita mempertanyakan penyertaan Tuhan. Karena emang susah, ya. Kalau lagi dalam rasa-rasa yang enak mah gampang. Toko kita lagi lancar, usaha kita berhasil, kan enak ya. Wah, Tuhan menyertai aku. Kita punya 74 kg emas. Ya. Wah, Tuhan menyertaiku. Gimana coba kalau kita ada sakit, wah, bertahun-tahun. Gimana kalau kita, anak-anak kita susah banget nih disuruh, susah banget rasanya mau minta tolong aja, berat. Nah, saudara-saudara, ingatlah bahwa Tuhan itu mengenal setiap benih, mengenal setiap bulir-bulir gandum yang ada. Ia menjaga setiap kehidupan yang jadi miliknya. Kalau saudara-saudara kita saat ini sedang ada dalam pergumulan, ingatlah kisah Yakub yang menemukan penyertaan Tuhan di tengah pelariannya. Kalau saudara-saudara saat ini sedang merasa sendirian, ingatlah Mazmur 139 itu yang mengatakan bahwa tidak ada tempat yang terlalu jauh bagi Tuhan. Dan kalau hari ini saudara bertanya kenapa dunia masih penuh dengan penderitaan, ingatlah janji Kristus bahwa panen itu pasti datang dan Tuhan akan menegakkan keadilannya. Maka marilah kita terus hidup sebagai gandum yang utuh. Ya, kita sadari penyertaan Tuhan di tengah pergumulan kita. Tugas kita tetap setia meskipun dunia ini belum sempurna. Kita tetap berdoa dan berharap meskipun pergumulan kita belum selesai.
Karena penyertaan Tuhan itu bukan hanya soal zaman sekarang, saat ini, tetapi janji masa depan. Penyertaan Tuhan adalah kekuatan yang menopang kita hari ini, sampai kelak nanti kita menyaksikan penggenapan kerajaan Allah dalam kemuliaan. Amin. Tuhan memberkati.